Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat semuanya bukan? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar latihan mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester Kasal atau semester 1, yaitu pada tema 4. Muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk mempermudah pembelajaran, kita bahas permuatan pelajaran, yaitu yang pertama adalah pelajaran PPKN. Ayo perhatikan soal berikut. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap paling benar. Soal nomor 1. Berikut sikap yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Merendahkan agama lain, C. Memaksakan keyakinan kepada orang lain, D. Mengganggu teman yang sedang beribadah. Silakan diamati manakah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah A. Contoh pengamalan sila pertama adalah takwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan orang lain beribadah bersama, tidak saling mengejek antar pemeluk agama, dan tidak membuat kegaduhan saat teman beribadah. Soal nomor 2. Berikut bukan makna sila ketiga Pancasila adalah A. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, B. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, C. Rela berkorban untuk kepentingan negara, D. Menunjukkan pergaulan antar satu suku. Silahkan diamati manakah jawaban yang paling tepat. Jawabannya adalah D. Makna sila ketiga Pancasila antara lain memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, rela berkorban untuk kepentingan negara, dan menunjukkan pergaulan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 3. Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila di keluarga adalah A. Tidak membantu teman yang terkena bencana alam, B. Melaksanakan nasihat orang tua, C. Tidak menyakiti orang lain, D. Menjunjung tinggi kesopanan di sekolah. Silahkan diamati manakah jawaban yang paling tepat. Jawabannya adalah B. Perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila kedua di keluarga antara lain melaksanakan nasihat orang tua, saling menghormati hak anggota keluarga, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga. Isilah soal berikut dengan jawaban yang paling benar. Soal nomor 4. Meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke ... Silakan diamati. Jawaban yang benar adalah sila kedua. Nomor 5. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke ... Silakan diamati. Jawaban yang benar adalah sila kedua. Soal nomor 6. Lambang rantai pada sila kedua Pancasila menandakan hubungan manusia dengan lainnya yang saling ... Jawaban yang benar adalah terkait atau membutuhkan. Soal nomor 7. Sila ketiga Pancasila disimbolkan oleh ... Jawaban yang benar adalah pohon beringin. Untuk soal nomor 8.
Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Jawabannya adalah penerapan pengamalan sila ketiga Pancasila diantaranya yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan, menghormati setiap perbedaan. Yang keempat, bangga menjadi warga negara Indonesia. Soal nomor 9. Berilah 3 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Jawabannya adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Soal nomor 10 untuk PPKN, tuliskan makna sila pertama Pancasila. Jawabannya adalah makna sila pertama Pancasila diantaranya yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Dan yang keempat, toleransi antar umat dan sesama umat beragama. Dan sekarang adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo perhatikan soal berikut. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D dengan tepat. Bacaan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Harimau, kamu adalah sahabatku. Namun, bolehkah aku menasehatimu? Kamu memiliki tubuh yang kuat dan gagah. Tetapi, kamu tidak boleh menyombongkan diri. Kamu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan hewan-hewan di hutan ini. Jadi, kamu harus berbuat baik kepada semuanya. Nasihat tupai. Soal nomor 1. Tokoh protagonis dalam bacaan adalah A. Harimau, B. Tupai, C. Kamu, D. Hewan-hewan di hutan. Silahkan diamati. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh protagonis dalam bacaan tersebut adalah tupai. Soal nomor 2. Pesan moral yang dapat dipetik dari bacaan tersebut adalah A. Kita harus memiliki tubuh kuat dan gagah. B. Kita tidak dapat hidup sendiri. C. Kita harus bersikap sombong. D. Kita tidak boleh bersikap sombong. Silahkan diamati. Manakah jawaban yang tepat? Jawabannya adalah D. Pesan moral yang dapat dipetik dari bacaan adalah kita tidak boleh bersikap sombong kepada siapapun. Soal nomor 3. Berikut cara mengemukakan pendapat yang tidak tepat adalah A. Memaksa orang lain menerima pendapat kita. B. Pendapat didasarkan pada akal sehat. C. Tidak memotong pembicaraan orang lain. D. Menyampaikan pendapat dengan santun. Silakan diamati manakah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah A. Cara mengungkapkan pendapat yang tidak tepat adalah memaksa orang lain menerima pendapat kita. Untuk soal nomor 4 sampai 7, isilah soal-soal berikut
dengan jawaban yang tepat. Nomor 4. Unsur intrinsik yang menjelaskan tentang cara pandang pengarang memerankan tokoh-tokoh dalam cerita adalah, silakan diamati. Jawaban yang tepat adalah penokohan. Soal nomor 5. Tanggapan atau pendapat yang disampaikan harus bersifat ... Silakan diamati. Jawaban yang tepat adalah objektif dan logis. Soal nomor 6. Pendapat yang berisi sebuah pujian atas karyanya disebut ... Silakan diamati. Jawaban yang tepat adalah apresiasi. Untuk soal nomor 7, apabila saran atau pendapat tidak bisa diterima, sikap kita sebaiknya ... Silakan diamati. Jawaban yang tepat adalah berbesar hati. Untuk soal nomor 8-10, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 8. Jelaskan jenis tokoh dalam suatu cerita. Jawabannya adalah tokoh protagonis adalah tokoh yang membawakan sikap atau sifat positif. Tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya berperan baik. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang membawakan sifat negatif. Tokoh antagonis biasanya berperan jahat. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, di mana tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Soal nomor 9, bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang tepat? Jawabannya adalah tanggapan disampaikan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Selanjutnya, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Selanjutnya, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang selanjutnya, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. Soal terakhir untuk bahasa Indonesia, soal nomor 10. Jelaskan perbedaan antara pujian, saran, dan kritik. Jawabannya adalah pujian, yaitu suatu penghargaan yang berisi pujian kepada seseorang atas karyanya. Saran biasanya berisi usulan-usulan dari seseorang yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan lagi. Kemudian kritik adalah pendapat mengenai baik buruknya suatu karya yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan oleh pembuatannya. Nah, demikian tadi soal latihan penilaian akhir semester Gasal atau semester 1 yang terdiri dari muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.